berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan! Tangis Gavi usai Barcelona disikat Madrid di El Clasico. Laga panas tersaji di Camp Nou saat Barcelona versus Madrid digelar di pekan ke-11 Liga Spanyol semalam. Tuan rumah tumbang 1-2 usai gol Ilkay Gundogan dibalas brace Jude Bellingham. Kekalahan itu membuat Gavi, bintang muda Barcelona, tampak sedih. Pemuda 19 tahun itu tampak menangis saat memberi aplaus ke penonton usai laga. Dybala absen lawan Inter. AS Roma tandang ke markas Inter Milan dalam kondisi pincang. Setidaknya ada 7 pemain tim utama yang absen, termasuk Paulo Dybala. Pemain asal Argentina itu mengalami cedera lutut dalam pertandingan melawan Cagliari sebelum jeda internasional pada awal Oktober. Dybala sudah berupaya agar pulih tepat waktu untuk melawan Inter. Namun, menurut laporan Il Messaggero, ex-pemain Juventus itu masih merasakan sakit pada ototnya. Brentford lagi jago betul di Derby London. Brentford unjuk kebolehan lagi di Derby London dengan Chelsea jadi korban terakhirnya. Manajer The Beast Thomas Frank heran melihat rekor apik timnya itu. Rekor yang impresif, saya kadang merasa itu cuma kebetulan ketika kami bisa menang 3 kali di sini. Tetapi ini sangat impresif tentunya jika melihat kualitas pemain Brentford dan dana transfer Chelsea, ujar manajer Brentford Thomas Frank di BBC Sport. Bryan Mbeumo kembali meneror Chelsea. Chelsea harus menelan malu usai dikalahkan Brentford di kandang sendiri. Bryan Mbeumo lagi-lagi jadi momok untuk The Blues. Khusus untuk Mbeumo, gol dan assist yang ia ciptakan makin menegaskan dia adalah teror untuk Chelsea. Sebab dia sudah terlibat dalam hadirnya 5 gol selama bertemu Chelsea di Premier League. La Liga selidiki dugaan pelecehan rasial kepada Vinicius Junior. La Liga membuka penyelidikan atas dugaan pelecehan rasis yang ditunjukkan kepada Vinicius Junior dalam duel El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid. Video-video yang muncul di media sosial menunjukkan fans Barcelona melakukan pelecehan rasial terhadap penyerang asal Brazil itu dan diduga ada sebuah pisang yang dilemparkan ke arah bintang Real Madrid tersebut. Liga Spanyol telah bergerak cepat untuk menyelidiki masalah ini dan bekerja sama dengan polisi untuk mengidentifikasi para pelakunya. Harry Maguire lagi on fire, awas ya Manchester City. Maguire akhirnya mendapatkan kesempatan untuk membuktikan diri dalam beberapa pekan terakhir dan dia memaksimalkan kesempatan itu dengan baik. Bek tengah Inggris itu tampil solid setiap kali mendapatkan kesempatan bermain. Maguire menunjukkan perkembangan performa dan gaya main. Bukti bahwa selama ini dia telah bekerja ekstra keras. Harry Maguire bisa melanjutkan momentum positifnya di laga kontra Manchester City nanti. Dia bisa saja kembali jadi penentu kemenangan Manchester United. Meski jarang dimainkan, Tuchel masih anggap Thomas Müller pemain vital. Thomas Müller semakin jarang mendapatkan menit bermain di bawah kepelatihan Thomas Tuchel. Mantan pelatih Chelsea itu lebih suka memasang Jamal Musiala di belakang striker ketimbang memainkan Müller yang kini sudah berusia 34 tahun. Meski begitu, Tuchel masih menganggap bahwa Müller adalah pemain vital untuk Bayern Munich.
Thomas sudah terbiasa bermain. Dia tidak akan pernah suka berada di bangku cadangan. Saya hanya bisa memberinya penghargaan terbesar. Ia menjalani latihan dengan luar biasa dan dia memberikan semua kemampuannya. Dia adalah pemain tim sejati, ucap Thomas Tuchel, disadur dari laman Bavarian Football Works. Main perdana, Bentancur kirim pesan mengharukan pada fans Tottenham. Rodrigo Bentancur mengirimkan pesan yang menyentuh hati ditunjukkan kepada para pendukung Tottenham setelah kembali bermain untuk kali pertama setelah lebih dari 8 bulan absen di kemenangan atas Crystal Palace pada Jumat malam lalu. Ia menuliskan pesan melalui Instagram pribadinya yang berbunyi, "Proses pemulihan berjalan sangat lama dan sulit, namun berkat dukungan dari keluarga yang luar biasa, teman-teman saya, klub dan para penggemar, saya akhirnya kembali dan saya tidak bisa lebih senang lagi." Orang tua Luis Diaz diculik, ibunya selamat tetapi ayahnya masih hilang. Dilaporkan Daily Mail penculikan dialami kedua orang tua Luis Diaz di Kolombia. Sejak Jenderal Fiskalia Negara mengetahui penculikan orang tua pemain Kolombia Luis Diaz di sektor Barrancas di La Guajira, tim khusus jaksa, pejabat Korps Investigasi Teknis, CTI, dan penyelidik dari kepolisian dan militer Gaula sedang mengambil tindakan segera untuk menemukan lokasi orang-orang tersebut, mengklarifikasi fakta dan menemukan mereka yang bertanggung jawab. Laporan terpisah dari Blue Radio Kolombia menyebut ibunya Luis Diaz, Silenis Marulanda, bisa diselamatkan. Namun ayahnya masih hilang atau ditawan kelompok penculik yang disebut bersenjata. Wang Hee-chan komentari hasil imbang Wolves saat jamu Newcastle. Penyerang Wolverhampton Wanderers Wang Hee-chan memberikan komentar terkait hasil imbang yang diraih oleh timnya saat menjamu Newcastle United. Hee-chan mengaku merasa bersalah karena menjadi penyebab dari Newcastle mendapatkan hadiah penalti. Meski demikian, Hee-chan mengaku bahagia karena berhasil menebus kesalahannya dengan mencetak gol. Sempat perang dingin, masalah internal Lyon sudah selesai. Olympique Lyon kembali diterpa isu internal beberapa waktu lalu. Masalah tersebut bermula dari pernyataan seorang pemain yang tadi disebutkan namanya, menyebut Grosso sebagai pelatih terburuk yang pernah dimilikinya. Pernyataan tersebut membuat Grosso berang dan langsung membatalkan sesi latihan tim hari Senin lalu. Meski demikian, pada konferensi pers pralaga kontra Marseille, Grosso mengaku sudah tak memusingkan masalah tersebut. Sang pelatih sudah mengumpulkan para pemain dan meminta mereka untuk bersatu. Manuel Neuer akui bahagia kembali bermain setelah 10 bulan absen. Manuel Neuer mengaku bahwa dia merasa sangat bahagia akhirnya bisa kembali bermain setelah absen selama kurang lebih 10 bulan karena mengalami cedera patah kaki. Pelatih Thomas Tuchel memainkan Manuel Neuer sejak menit awal saat Bayern Munich mengalahkan SV Darmstadt dengan skor telak 8-0. Pada laga itu, Neuer langsung menunjukkan kualitasnya dengan melakukan beberapa kali penyelamatan penting. "Saya sangat senang bisa kembali ke Allianz Arena, bermain di hadapan para penggemar dan kembali berada di lapangan," ucap Manuel Neuer. AC Milan terlalu bergantung pada Olivier Giroud dan sektor kiri. Fabio Capello membahas tentang beberapa poin yang wajib diperhatikan AC Milan di musim ini. Sang mantan pelatih membahas kurangnya alternatif bagi Olivier Giroud dan ketergantungan Rossoneri di sisi kiri lapangan terhadap Rafael Leao. Menurutnya, ini merupakan masalah yang harus segera dipecahkan Stefano Pioli. Itu adalah sebuah masalah, namun lebih dari Giroud, Milan bergantung pada sisi kiri. Mereka sangat bergantung pada sisi tersebut dan pada permainan yang beroperasi di sektor tersebut, ujar Capello. Davy Klaassen ungkap alasan tinggalkan Ajax demi Inter Milan.
Gelandang Inter Milan Davy Klaassen mengungkap alasan yang mendorongnya untuk meninggalkan Ajax Amsterdam di musim panas tahun ini. Klaassen hanya mengatakan bahwa mantan klubnya memilih untuk mengambil jalan lain dan dia tidak lagi merasa penting di klub. Sang gelandang masih memiliki 1 tahun tersisa dalam kontraknya, namun The Lancers setuju untuk membatalkan kesepakatannya sehingga ia bisa bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer pada deadline day. Thomas Frank komentari kemenangan Brentford di markas Chelsea. Manajer Brentford Thomas Frank memberikan komentar terkait kemenangan yang diraih oleh timnya saat tandang ke markas Chelsea tadi malam. The Bees berhasil mempermalukan tim tuan rumah dengan skor meyakinkan 2-0. Frank mengaku sangat puas meski performa timnya tidak terlalu sempurna, khususnya di babak pertama. Adapun 2 gol kemenangan mereka masing-masing dicetak oleh Ethan Pinnock dan Bryan Mbeumo. Hebatnya, kemenangan ini merupakan yang ketiga kalinya secara beruntun di markas The Blues. FIFA putuskan sanksi 10 bulan Sandro Tonali berlaku di seluruh dunia. Tonali dijatuhi sanksi larangan bermain selama 10 bulan oleh Federasi Sepak Bola Italia. FIFA mengatakan FIGC meminta agar larangan tersebut berlaku di seluruh dunia dan dikabulkan. Jadi, sanksi 10 bulan yang dijatuhkan kepada Sandro Tonali karena pelanggaran aturan bertaruh akan berlaku di seluruh dunia. Sebelumnya, Newcastle yang memiliki hubungan dekat dengan klub Arab Saudi juga tidak bisa meminjamkannya ke Timur Tengah. Ia akan absen di sisa musim ini, serta Piala Eropa 2024 jika Italia lolos. Mikel Arteta sedang berusaha lebih kalem di pinggir lapangan. Manajer Arsenal Mikel Arteta adalah sosok yang sangat bersemangat di area teknis selama pertandingan dan telah menuai kritik karena berdebat dengan mencaci maki ofisial. Premier League berusaha untuk menekan para manajer yang melakukan protes kepada ofisial. Arteta mengatakan dia sedang berupaya untuk memperbaiki perilakunya di pinggir lapangan dan mengakui bahwa dia telah mengecewakan klub dengan perilakunya di masa lalu. Arteta merasa tidak adil jika para pelatih mendapatkan hukuman yang lebih berat daripada para pemain. Kunci sukses Guglielmo Vicario bermain dengan 100% kemampuan. Guglielmo Vicario bergabung dengan Tottenham Hotspur di musim panas dari Empoli dengan kesepakatan senilai sekitar 20 juta euro. Dia dipilih sebagai pengganti jangka panjang untuk kiper veteran Hugo Lloris. Hanya dalam waktu singkat, Guglielmo Vicario tampil gemilang untuk Tottenham dalam 9 penampilan pertamanya di Premier League, mencatatkan 4 clean sheet dan memainkan peran kunci saat Tottenham menuju puncak klasemen. Vicario merefleksikan kunci suksesnya di EPL adalah melakukannya dengan 100% kemampuan. Haaland kaget lihat Bellingham menggila di El Clasico. Aksi gemilang Jude Bellingham dalam laga Barcelona versus Real Madrid turut mengundang atensi striker Manchester City Erling Haaland. Performa hebat Bellingham bikin Erling Haaland kaget sekaligus terpukau. Di Instagram Story, dia memajang cuplikan gol mantan rekan setimnya itu saat melawan Barcelona. Haaland juga menyematkan caption "Unreal this guy" untuk mengungkapkan betapa keren Bellingham. Bellingham sejauh ini sudah mengemas 10 gol dari 10 penampilan dalam ajang Liga Spanyol. Real Madrid hanya incar hasil imbang di El Clasico? Enggak dong. Real Madrid mewujudkan comeback dramatis untuk membekuk Barcelona dalam laga pekan ke-11 La Liga 2023-2024. Duel El Clasico pertama musim ini berakhir dengan skor 1-2. Pertandingan tersebut tidak berjalan mudah bagi Madrid. Barca tampil jauh lebih baik dan dominan. Untungnya Madrid hanya kebobolan 1 gol. Usai Madrid menyamakan kedudukan di menit ke-68, tempo pertandingan sedikit menurun. El Real tampak memperkuat lini belakang dan muncul dugaan bahwa mereka memang membidik hasil imbang. Beruntung ternyata bisa menang. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs.
Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!